Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, tos duduk kiri kanan, katakan merdeka. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan, ya. Orang-orang yang merdeka pasti memiliki wajah yang begitu berkilau. Orang-orang yang merdeka memiliki kebebasan untuk menyembah Tuhan. Orang-orang yang merdeka tidak lagi hidup di dalam perhambaan dan hukum dosa. Tetapi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang selalu cinta Tuhan dan tidak pernah takut tentang apapun juga. Sebab di Tuhan menyertai saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saya katakan merdeka. Haleluya. Gitu dong ya. Kita goncang kota Dumai, kita goncang Indonesia untuk kemudian bagi nama Tuhan. Baik saudara di Tuhan, kita buka firman Tuhan dalam Yesaya pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Temanya siang hari ini adalah benar-benar merdeka. Katakan benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Ya, harus sungguh-sungguh merdeka. Nggak boleh setengah merdeka, separuh nggak merdeka ya. Harus kita betul-betul merdeka. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Yohanes, ya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Saya baca ayat yang genap, semua jemaat Tuhan membaca ayat yang ganjil nanti bersama-sama di ayat 36. Ya, kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah terlibat dan tidak pernah menjahat kepada siapapun. Bagaimana kita dapat mengatakan kamu tidak? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Bersama-sama ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang merdeka katakan amin. Sekali lagi yang merdeka katakan amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi hari ini saya memastikan bahwa saudara dan saya harus benar-benar merdeka, ya, hidup di dalam perhambaan tentang Tuhan. Kita menjadi tawanan roh, kita menjadi tawanan kebenaran, tidak lagi menjadi tawanan dosa bahkan dunia ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan di ayat 30 dan 32, ya, ada saudaraku kalimat setelah, tetapi ini mungkin ada revisi, ya, setelah itu tidak tepat kepada terjemahannya. Nah, saya kasih terjemahannya dalam bahasa Inggris, katakan as he spoke this thing, pada waktu ia mengucapkan hal-hal ini. Siapa ia? Ia Allah Yesus. Apa yang diucapkan di ayat selanjutnya? Yesus sedang berbicara tentang bagaimana keselamatan itu terjadi bagi setiap orang yang percaya. Bagaimana dia sebagai seorang anak manusia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dari mana kita diselamatkan? Tentunya dari hukum dosa, dari budak dosa, dari perhambaan dosa. Nah, dialog ini terjadi antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi mengklaim mereka adalah keturunan Abraham. Nah, di ayat 30 dikatakan banyak orang percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi pada saat itu menjadi percaya kepada Yesus. Nah, ada beberapa pandangan tentang orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8 ayat 30 dan seterusnya. Nah, yang pertama dalam terjemahannya saudaraku, percaya di sini dalam bahasa Yunani memakai kata episteusun, ya. Artinya percaya di sini tidak sepenuhnya benar-benar percaya. Bukan percaya sejati, tetapi Yesus tahu bahwa mereka, orang-orang Yahudi, sebenarnya sedang berkata bukan dari hatinya, tetapi mereka percaya kepada Yesus. Kenapa? Mukjizat, perbuatan yang dilakukan oleh Yesus bukan dari hatinya. Amin. Ya, bukan dari hatinya. Nah,
ayat 30 membicarakan orang yang sungguh-sungguh percaya ya kepada Yesus. Ayat 31 membicarakan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, ayat 30 sampai 32 juga membicarakan sama seperti 30 tadi sampai ayat 36. Artinya hanya ada satu orang, ada satu grup di sini yang Yesus memakai kata percaya, tetapi sesungguhnya tidak 100% percaya, tidak sejatinya percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Ya, karena mereka adalah keturunan Abraham, keturunan orang-orang Yahudi. Ya, dikatakan di sini ya, ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Ya, kalimat percaya tadi berbeda dengan yang kita yakini ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu pun benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau orang-orang Yahudi ini sebenarnya tidak tinggal dalam firman Tuhan. Ya, nanti baca ayat selanjutnya sampai seterusnya ya, sampai mereka, saudaraku, akan membunuh daripada Yesus di sini di ayat yang 59. Yohanes pasal 8 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Artinya orang yang disebut Yesus dari percaya yang akan membunuh dia, akan melempari dia, sebab dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sebab dia menyamakan dirinya pemilik segala-galanya. Di ayat selanjutnya dia berkata, sebelum Abraham, sebelum Adam ada, aku sudah ada. Ini menyinggung perasaan orang-orang Yahudi. Amin. Kenapa orang-orang Yahudi, saudaraku, tersinggung? Karena mereka sedang diperhamba oleh dosa, sekalipun mereka adalah keturunan bapa orang percaya, yaitu Abraham. Ya, mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka asik membunuh, bahkan orang yang bertentangan dengan Taurat. Taurat berkata, mereka dirajam sampai mati. Stefanus juga dirajam sampai mati oleh karena Yesus. Ya, bahkan juga di ayat tadi yang kita baca, ayat 59. Mereka juga mengambil batu, bahkan ingin membunuh Yesus. Tetapi seketika itu Yesus menghilang. Amin. Ya, Yesus menghilang supaya jangan dibunuh. Jadi kata percaya di sini ya kita bandingkan dengan Yohanes 2 ayat 23 yang tidak sejatinya percaya. Yohanes pasal 2 ayat 23. Ya, dikatakan di sini, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang yang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi mereka percaya karena melihat apa? Tanda-tanda mukjizat yang dilakukan Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun orang-orang Kristen, ya, jangan terlalu terheran-heran dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Banyak orang yang disembuhkan jadi percaya. Itu karunia Tuhan, itu mukjizat, betul-betul ada. Tetapi ya, sejatinya kalau kita betul-betul percaya, harus hidup bersama dengan Tuhan. Artinya hidup di dalam pengajaran yang daripada Tuhan. Amin. Kata percaya di sini sama tadi di Yohanes pasal 8 tadi. Ini tidak 100% percaya. Kenapa? Mereka percaya karena apa? Melihat mukjizat, melihat yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan. Bahkan Yesus memberikan 5.000 orang makan. Mereka percaya karena tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus. Kemudian Yohanes 7 ayat 31. Panas ya? Panas ya? Ya, sama-sama baca. 1, 2, ya. Ya, sama ya. Kemudian 12:42 Yohanes. Nah, ini maksud saya adalah kata-kata percaya yang tidak percaya sejati, tidak 100% percaya. Aku percaya, tetapi belum tentu sepenuhnya percaya, hanya di omongan doang ya. Yohanes pasal 12:42 ya, sama-sama. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya Yesus, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya lihat itu
banyak pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi karena orang Farisi, mereka tidak mengakuinya. Adakah di tempat ini yang berkata, aku percaya Yesus, tetapi tidak berani menyaksikan siapa itu Yesus? Ada? Adakah kita di tempat ini mengaku orang percaya kepada Yesus, tetapi tidak mau berdoa untuk orang lain? Ini orang yang masih hidup di dalam perhambaan, dalam kuk, gak berani, ya, takut. Ini para pemimpin, ya, banyak yang percaya kepada Yesus, tapi oleh karena orang-orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang sangat membenci Yesus. Saduki, orang-orang ahli Taurat, itu sangat membenci Yesus. Jadi sama saudaraku, ya, pemakaian katanya di Yohanes 8 ayat 31 tadi. Nah, yang jelas saudaraku tidak merujuk kepada iman yang sesungguhnya. Nah, bentuk present participle dari kata percaya yang selalu digunakan, ya, untuk menunjuk iman yang sejati adalah seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini baru percaya yang sesungguhnya. Nah, kita bahas tentang kalimat percaya yang sesungguhnya. Sama-sama baca 1-2 ya. Karena apa? Begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan. Ini katanya prinsipal, sangat prinsip, present principle, artinya inilah kepercayaan yang betul-betul memang kita harus lakukan. Kepercayaan yang sejati bahwa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. 18:36 Yohanes. Kata percaya yang benar-benar dalam Alkitab yang harus kita lakukan. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, kerajaanku apa? Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi kita harus percaya bahwa kerajaan Tuhan bukan dari dunia ini. Kalau kerajaannya dari dunia ini, maka pengikutnya, para rasul, murid-muridnya akan tampil membela Yesus, supaya Yesus jangan disalibkan, jangan mati. Amin. Kekristenan hari ini juga ada orang yang tidak percaya tentang kematian Yesus. Ya, sebagai orang percaya, kita harus percaya, kita harus berani katakan bahwa Yesus itu benar-benar mati, benar-benar dikuburkan selama 3 hari, benar-benar bangkit di hari yang ketiga, dan benar-benar naik ke surga. Ya, kekristenan harus percaya. Kalau enggak, dia enggak Kristen. Ya, jadi kerajaan Tuhan bukan dari dunia ini, tapi dari atas sana. Kemudian 6:35. Ini kata percaya yang sungguhnya yang harus kita miliki. Pengertiannya, sama-sama kita baca. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti apa? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Catat, barang siapa percaya. Kata percaya di sini adalah prinsipal. Amin. Sangat prinsip. Ya, present principle artinya kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah roti hidup, maka kita tidak akan lapar lagi. Ya, amin saudara. Ya, kalau kita lapar, kita akan membutuhkan makanan. Kalau kita membutuhkan makanan, datanglah kepada roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Amin. Kita percaya ketika kita memakan firman Tuhan ini sebagai makanan rohani kita, sebagaimana yang Tuhan berikan setiap pagi bagi kita, maka kita pasti akan dikuatkan. Dan percayalah, engkau tidak akan lapar dan haus lagi, sebab Tuhan memberikan roti dan air hidup kepada kita. Ayat 40 Yohanes 6. Sama-sama kita baca. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membagikannya pada akhir zaman. Jadi kalau kita percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal, dan pada akhir zaman Yesus akan membangkitkan kita, ya, sehingga kita menjadi tubuh yang mengalami kebangkitan, dan kita menjadi mempelai wanita surgawi. Yesus datang sebagai mempelai surgawi, ya, kita bertemu di udara
bersama-sama. Amin. Jadi kata percaya di sini adalah 100%. Kalau tidak 100%, maka ya saudara dan saya tidak beroleh hidup yang kekal. Ya, tadi malam kami bahas tentang yang suam-suam kuku. Pesan Tuhan kepada jemaat di Laodikia, Wahyu pasal 3. Ya, orang yang suam-suam kuku atau orang yang setengah-setengah, setengah dunia, setengah Tuhan, ya, ini juga akan dimintakan. Akan ditolak oleh Tuhan. Tapi yang benar-benar percaya, present, prinsipal itu adalah seperti ini. Sesungguhnya percaya dengan benar bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ini 40-47. Ini kata-kata percaya yang harus kita contoh Bapak Ibu. Bukan seperti kata percaya di Yohanes 8 ya ayat 30-31 tadi. 47. Ya, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya, mengatakan semua firman, menyampaikan ini 47 Yohanes 6. Ini kata percaya yang tadi ayat 47. Ya, kakak fokus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Katakan saya percaya. Ya, jadi yang kita baca barusan ini bertolak belakang dengan kata percaya di ayat Yohanes 8 ayat 30 tadi. Amin. Karena dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menolak Yesus. Ya. Kemudian Yesus adalah orang Nazaret. Di Nazaret ketika Yesus hadir, apa yang terjadi? Orang-orang Nazaret, ya, ini menolak Yesus. Ya, ketika orang-orang Nazaret menolak Yesus, karena apa? Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini anak ucup ini anak Maria. Gak mungkin dia datang memberitakan tahun keselamatan. Gak mungkin dia seorang nabi, bahkan gak mungkin dia Tuhan. Orang-orang Nazaret tolak Yesus karena dia orang Nazaret. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat satu titik pun mukjizat tidak terjadi di kalangan bahkan di daerah Nazaret. Kenapa? Orang Nazaret tidak percaya Yesus itu juru selamat. Orang Nazaret tidak percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Mesias. Nggak percaya. Ya. Nah, kita Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa Yesus Nazaret ini adalah benar-benar Mesias dan salah satunya, ya bukan salah satunya, tetapi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. 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 Ya, apa yang kita pelajari Bapak Ibu kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, adalah bahwa kita harus berhati-hati terhadap backsliding. Ya, backsliding pengertiannya adalah orang-orang yang mundur. Ya, mundur, merosot rohani. Nah, ini saudaraku bukan sesuatu ya yang sepele, tetapi ini sangat prinsipal dan sangat berbahaya. Ya, kalau ada orang-orang yang tidak percaya, ya ada orang-orang yang percaya tetapi mundur dari dari Tuhan, bahkan rohaninya merosot, kita harus respect, kita harus peduli kepada orang-orang tersebut supaya jangan mundur dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita sangat harus berhati-hati terhadap apa? Setiap perubahan sikap karena negatif dari setiap orang percaya terhadap Yesus. Ya, harus hati-hati. Saudara lihat sekarang ini, pertentangan di medsos itu begitu begitu kuat menentang ketuhanan Yesus, menentang ya kematian Yesus, menentang kebangkitan Yesus, dan menentang apakah betul-betul itu ada. Ini banyak. Nah, orang-orang seperti ini kita harus berhati-hati. Kalau ada di antara kita, saudara kita, keluarga kita yang memiliki perubahan sikap negatif terhadap Yesus, maka saudara dan saya harus ambil tindakan supaya mereka jangan seperti orang-orang Yahudi yang katanya percaya tetapi sesungguhnya tidak percaya. Amin. Nah, bagaimana caranya saudaraku supaya perubahan sikap karena negatif ini tidak terjadi?
Ya, yang pertama, saudara dan saya harus rajin mendengar firman Tuhan. Katakan rajin. Saudara dan saya harus rajin membaca firman Tuhan. Amin. Siapa yang di sini sudah rajin membaca firman Tuhan? Minimal 1 ayat deh. 1 ayat 1 hari sudah dibaca. Puji Tuhan. Ya. Yang sering mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, di gereja kita ini tidak cukup. Ya. Time-nya di sini terbatas, saudara. Ya. Makanya saya katakan, kekristenanmu diuji bukan ketika kau dalam gereja, bukan ketika kau dalam komunitas rohani atau Kristen, tetapi iman percaya kita diuji bahwa kekristenan kita sungguh-sungguh ketika kita keluar dari rumah ini, dari gereja ini, dari komunitas kita, seperti apa kita ada di luar sana. Amin. Apakah setiap hari kita lebih banyak nonton TikTok daripada mendengarkan firman Tuhan? Kalau TikTok rohani tidak masalah. Ya. Kalau hanya Facebook tentang konten yang gak berarti, gak usahlah itu didengarin. Amin. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menuju ke arah negatif tentang Yesus firman Allah? Ya, miliki pemahaman yang benar tentang Alkitab. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa di akhir zaman ini banyak orang yang murtad? Ada pendeta yang murtad, ada pemula di Huria yang murtad, ada jemaat Tuhan yang murtad. Kenapa? Karena ketika ketemu dengan ayat firman Tuhan, dia bertanya kepada yang bukan orang yang percaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau motormu rusak, jangan bawa ke bengkel kereta api. Ya, kalau mobilmu rusak, jangan bawa ke bengkel, ke workshopnya pesawat, ke hanggar sana. Ya, demikian juga dengan firman Allah, dengan kekristenan kita, pemahaman kita. Kalau kita mentok, maka tanyalah guru-guru rohani, tanyalah hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hidup dan percaya kepada Tuhan. Amin. Saya yakin yang murtad itu, ya, ada orang bilang begini, saya murtad karena membaca Bible bullshit. Ya, walaupun ada di Silindung sana berkata begini, karena dia banyak membaca Bible, akhirnya jadi Bibelong. Ada orang banyak baca Alkitab, tetapi jadi gila karena Alkitab. Hati-hati, itu penyesatan. Tidak ada orang yang gila karena Alkitab. Tidak ada orang yang gila karena Tuhan Yesus. Tapi apa? Pemahamannya yang tidak benar. Makanya saya katakan, saya dan saudara baca firman Tuhan, benar-benar doa, minta tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Alkitab yang saudara pegang adalah perkataan Allah. Ya, adalah pikiran Allah. Bagaimana mungkin pikiran manusia yang sejengkal ini bisa mengerti pikiran Tuhan yang begitu besar? Bagaimana mungkin? Caranya adalah tentu dengan pikirannya. Dengan cara apa? Ada Roh Kudus yang memberikan pengertian, pemahaman kepada kita. Memang masuk akal. Ketika Tuhan bilang, akulah roti hidup, murid-muridnya datang, yuk cincang Yesus makan. Salah murid-muridnya. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa yang memakan aku tidak akan lapar selama-lamanya. Saudara mendengar itu, datang ambil parang potong Yesus, saudara salah nggak? Tidak salah, tapi pengertianmu yang salah. Amin. Akulah air hidup, kata Yesus. Barang siapa yang datang kepadaku, dia meminum, maka dia tidak akan rasul lagi. Kita bunuh dia, ya kan, minum darahnya. Yang salah bukan kita, tapi pemahaman kita yang harus kita selaraskan dengan pemahaman dan pikiran Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Amin. Bagaimana mungkin? Yeremia berkata, semenjak dalam kandungan ibumu aku sudah mengenal engkau. Akulah yang menenun engkau dalam rahim ibumu. Masuk akal? Tuhan menenun kita dalam rahim ibu, masuk akal? Ya, tidak masuk akal. Ya, ketika Musa dengan tongkat itu membantingkannya ke laut Tiberau terbagi dua. Masuk akal? Kenapa saudara percaya kepada Musa sebagai nabi? Karena Roh Kudus bekerja. Masuk akal selama 40 tahun. Ada kasut, ada sepatu, ada sandal. Mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kasutnya tidak habis-habis. Masuk akal? Kenapa saudara percaya? Masuk akal
Apakah bangsa Israel tidak bawa makanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tapi mereka tidak pernah kelaparan selama 40 tahun? Masuk akal? Masuk akalkah ketika Yesus membuat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan? Masuk akal? Sisa berapa? Sisa berapa? Sisa berapa? 12 bakul. Masuk akal? Tidak masuk akal. Makanya Allah yang kita sembah dalam diri Yesus adalah Tuhan yang tidak masuk akal. Bagaimana supaya Tuhan itu masuk akal kepada kita? Pakailah kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penerangan, penjelasan, pemahaman buat saudara dan saya. Amin. Sehingga engkau menjadi orang yang merdeka, gak gampang murtad. Aku heran, ada orang Kristen berpindah agama, tapi ketika sudah di seberang bahas Alkitab, aneh toh? Aneh, ini mabuk ini. Ya, ini ditipu bapak segala pendusta ini. Jangan, ya, harusnya dia membahas apa yang sudah diyakini sekarang. Amin. Amin. Jadi jangan bahas agama-agama orang ya Bapak Ibu. Bahas saja Alkitabmu. Ya, selamatkan orang, doakan orang, menjadi orang yang merdeka, yang tidak punya ketakutan menyampaikan Injil. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita menangkal orang-orang yang mengarah kepada perubahan negatif tentang Yesus? Selalulah bersaat teduh. Katakan bersaat teduh. Saat teduh ini indikasinya mengarah kepada kehidupan doa kita yang sungguh-sungguh. Amin. Kenapa kita harus berdoa? Di luar dari gereja ini, di luar dari rumah ini, di sana itu banyak singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Makanya kita perlu doa. Ya, kenapa? Karena Tuhan pemilik hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa menolong kita. Amin. Karena berat tantangannya. Iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Makanya, kenapa saudara dan saya takut akan Tuhan? Karena Tuhan pemilik segalanya, pemilik hidupmu. Ya, kalau kamu takut akan Tuhan, berdoalah supaya Tuhan lindungi. Berdoalah untuk orang lain seperti Timotius. Berdoalah untuk banyak orang, untuk kotamu seperti Timotius. Ya, jadi kehidupan doa kita harus menjadi gaya hidup. Katakan gaya hidup. Kehidupan doa kita harus menjadi gaya hidup di mana saja pun kita berada. Ya, karena Allah suka mendengarkan anak-anaknya yang berbicara kepada mereka. Ya, yang kemudian yang keempat adalah jangan tinggalkan komunitas rohani. Ya, kita di sini hanya punya kelas komunitas itu hanya hari Rabu, ada family altar, ada doa. Tetapi kalau ada di perusahaan ada bakor ungkris, ya, ada kegiatan-kegiatan rohani, nggak apa-apa diikuti. Ya, supaya memperkuat iman kita, menambah pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa hidup dengan sungguh-sungguh. Ya, selanjutnya saudaraku, kita harus taat kepada firman Tuhan. Katakan taat. Katakan taat. Katakan taat sekali lagi. Amin. Nah, orang yang taat kepada Tuhan adalah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Saudara sudah merdeka? Dalam Yohanes pasal 8 ini, saudaraku, ada dua sifat yang dijelaskan oleh Tuhan. Yang pertama adalah orang yang tidak merdeka, yaitu orang yang ada di dalam kutuk dan dosa adalah hamba dosa. Yang kedua adalah orang-orang yang merdeka. Makanya dikatakan, jikalau kebenaran itu sudah ada, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak malas beribadah. Orang yang merdeka adalah orang yang rajin melakukan firman Tuhan. Ya, kalau masih ada datang hujan, saudara sudah malas ke gereja, ini belum merdeka ini. Amin. Ya, apalagi gereja kita di tengah kota. Kalau ada yang masih malas, kemudian apalagi pengerja kalau sudah tidak berdoa lagi, atau misalnya datang mendengar doa pengerja hanya untuk dicawal, ini belum merdeka. Ya, ini masih di kerangkeng ini. Amin. Tapi kita saudaraku, orang yang merdeka adalah orang yang sudah terima kasih karunia Tuhan. Kita tidak diperhamba dosa lagi, kita tidak diintimidasi dosa lagi. Tetapi orang yang merdeka adalah orang yang berani mengambil sikap melawan dosa dan kejahatan. Amin. Kalau datang ke rumahmu sekarang bawa uang 1 miliar, bunuh itu katanya.
Mana saudara pilih? Membunuh atau 1M? 1M. Nah, ini belum bertobat. Ini belum merdeka. Ya, jangan membunuh, itu dosa, Bapak. Ya. Atau seperti yang di kampung saya, karena ada orang menghina Tuhan Yesus, Pak, kita ini sama-sama Kristen. Saya tidak suka dia menghina Yesus. Kasih saya izin. Ya, kasih saya izin pergi ke Jawa untuk santet dia. Ini orang yang belum merdeka sekalipun dia Kristen. Ini sama seperti orang Yahudi. Mereka percaya kepada Yesus, tapi di ayat 59 ayat 8 tadi, pasal 8 tadi, mereka pergi mau membunuh Yesus, lempar Yesus. Seakan-akan menjadi pahlawan iman, tetapi sesungguhnya mereka adalah bukan orang-orang yang di dalam kemerdekaan. Amin. Orang yang merdeka hidupnya bebas. Orang yang merdeka hidupnya diberkati Tuhan. Orang yang merdeka dia tidak akan takut lagi. Ya, ini perlu saya sampaikan, jangan takut terhadap apapun. Tuhan menyertaimu, dia Immanuel bersama dengan saudara. Ya, bayangkan orang Nazaret tidak mengalami mujizat, tidak mengalami keselamatan. Kenapa? Dia tolak Yesus, toh. Ya, kita di tempat ini orang-orang Batak, bahkan bukan orang Batak juga, kita terima keselamatan daripada Yesus. Jangan tolak Yesus, percaya saja. Sebab apa? Ada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saya sudah banyak pelajari tentang agama di dunia ini. Ada 7 dan 8 agama yang saya pelajari. Tetapi hanya Yesus yang sanggup berikan hidup kekal kepada saudara dan saya. Semuanya yang lain itu adalah janji-janji manis. Masih ada yang kata mudah-mudahan. Ya, masih ada yang berkata penyelamatnya, woi jangankan aku pun aku gak tahu kemana. Tetapi Yesus jelas, Dia memberitakan firman Tuhan, menyatakan bahwa aku datang dari Dia dan kembali kepada Dia. Kerajaanku bukan dari dunia tapi daripada surga. Itu jelas dikatakan, aku datang dan kembali ke sana. Dan Dia bilang ada jaminan, ada garansi kepada saudara dan saya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita dijamin untuk masuk dalam kehidupan kekal. Dia akan berikan mahkota kehidupan kepada kita supaya saudara mengalami anugerah dan penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Merdeka! Bangkit berdiri, kita bersama Tuhan. Haleluya.